Afni Dwi Septiana, NIM 119330034. Perkenalkan, nama saya Albert Samuel Pakpahan, NIM 119180018, Prodi Biologi. Nama saya Asne Konraha, NIM 119250075, Prodi Teknik Lingkungan. Nama saya Bella Risa Putri, NIM 119250035, Prodi Teknik Lingkungan. Saya Estinita, NIM 119420010 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Saya Fani Rominda Sirait, NIM 119350015, Prodi Teknologi Pangan. Geopon sebagai alat eksplorasi bawah tanah. Sebagai salah satu negara yang terletak di wilayah cincin api, tidak jarang Indonesia sering mengalami bencana alam yaitu gempa bumi. Gerakan tanah akibat gempa bumi menimbulkan banyak kerugian seperti kerusakan jalan, kerusakan tata lahan, perumahan, dan industri. Oleh karena itu, RBL yang kami buat kali ini membahas suatu alat yang bisa digunakan untuk mengkonversi gerakan tanah menjadi sebuah tegangan dengan prinsip fisika yaitu hukum Faraday. Rumus persamaan dasar seismik adalah R1 sama dengan rho I plus 1 dikali VI plus 1 dikurang rho I dikali VI per rho I plus 1 dikali VI plus 1 dikurang rho I dikali VI sama dengan ZI plus 1 dikurang ZI per ZI plus 1 dikurang ZI dengan R koefisien refleksi, rho densitas, V kecepatan gelombang, P dan Z impedasi akustik. Tujuan dari geopon sebagai alat eksplorasi bawah tanah sendiri ialah sebagai berikut. Yang pertama, dengan menambahnya wawasan kita untuk penulis dan pembaca. Dan yang kedua, untuk mendalami suatu prinsip fisika. Dan yang ketiga, memberikan inovasi mengenai sifat dari alat geopon sendiri. Geopon merupakan sebuah alat yang mampu mengkonversi gerakan tanah menjadi tegangan. Geopon digunakan dalam proses eksplorasi, yaitu dengan metode geofisika eksplorasi yang memiliki dasar pengukuran gelombang seismik yang dimasukkan pada tanah, kemudian direfleksikan pada lapisan batuan bumi, setelah itu diterima oleh geopon itu sendiri. Cara kerja geopon. Geopon menggunakan massa yang dililit oleh kawat atau kumparan yang berada di dalam medan magnet, sehingga saat gelombang seismik merambat hingga ke permukaan tanah, maka terjadi juga getaran pada geopon. Getaran inilah yang akan menggerakkan massa di dalam geopon, sehingga massa memiliki kecepatan tertentu. Peristiwa ini juga dapat menghasilkan gaya gerak listrik yang dapat dibaca dengan voltmeter sederhana. Perbedaan geopon yang dulu dan sekarang adalah 1. Geopon yang dulu masih memakai rantai untuk memegangnya, sedangkan sekarang tidak. 2. Dalam bentuk geopon dulu cenderung hanya mempunyai warna besi tanpa dilapisi warna lain, sedangkan yang sekarang lebih terlihat menarik. Yang ketiga, untuk teknisi yang dulu lebih terkesan jadul dan yang sekarang sudah dilengkapi dengan teknologi yang modern, walaupun cara kerjanya tetap sama. Yang keempat, kualitasnya untuk yang dulu terkesan biasa saja, sedangkan yang sekarang sudah dilengkapi dengan berbagai macam teknologi. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari alat geopon sendiri. Yang pertama ialah dengan memerlukannya biaya akuisisi yang banyak karena lokasi sumber dan prima haruslah lebih besar karena geopon sendiri harus menerima data dari area yang cukup luas sehingga kita bisa tahu daerah yang ada di bawahnya. Dan yang kedua ialah dengan dibutuhkannya tenaga yang benar-benar sangat ahli dalam bidang ini. Geopon memiliki 6 keadaan sensor untuk transfusi pengkondisian sinyal yang dibuat memiliki karakteristik dengan frekuensi antara 1 Hz sampai 100 Hz. Penguatannya dapat divariasi. Geopon juga dilengkapi dengan memori RAM.
Kami memiliki inovasi untuk meningkatkan kapasitas memori RAM pada Geopon sehingga dapat diperoleh puluhan ribu sampling per detiknya. Hal tersebut menghemat waktu dan menjadikan pekerjaan lebih optimal sehingga interpretasi data yang diperoleh akan lebih akurat.